Halo, Sobat Kenapa. Selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya, tempat kita membedah pertanyaan-pertanyaan besar di balik hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedang Anda pegang saat ini, atau setidaknya ada di saku celana Anda. Benda ini adalah jantung dari kehidupan modern kita. Ia menghidupkan ponsel pintar Anda, laptop Anda, kamera, hingga headphone nirkabel yang Anda gunakan untuk mendengarkan suara saya sekarang. Ya, kita bicara tentang baterai lithium ion. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa saat Anda berada di bandara, petugas keamanan begitu obsesif menanyakan apakah Anda membawa power bank di dalam koper bagasi? Mengapa setiap kali pramugari atau pramugara melakukan demonstrasi keselamatan, mereka secara khusus mengingatkan Anda untuk tidak menggeser kursi elektrik jika ponsel Anda terjatuh ke sela-selanya? Apakah itu hanya aturan birokrasi yang berlebihan? Orang ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang mereka coba cegah? Jawabannya, sayangnya, adalah yang kedua. Benda kecil yang memberikan kehidupan pada perangkat elektronik kita dalam kondisi tertentu di ketinggian 30,000 kaki bisa berubah menjadi bom waktu yang mematikan. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat permukaannya saja. Kita akan masuk ke dalam struktur mikroskopis baterai, memahami reaksi kimia yang tak terhentikan bernama thermal runaway, dan melihat sejarah kelam penerbangan yang ditulis oleh api litium. Kita akan membedah mengapa sistem pemadam api pesawat yang canggih sekalipun tidak berdaya melawannya, dan mengapa keselamatan penerbangan Anda sebagian besar bergantung pada selembar plastik yang lebih tipis dari helai rambut manusia. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin mengejutkan Anda. Antara tahun 2006 hingga 2023, tercatat ada lebih dari 500 insiden yang melibatkan baterai litium di pesawat udara. Jika kita hitung rata-ratanya, itu berarti ada sekitar 30 insiden per tahun. Itu bukan angka yang kecil. Dan insiden ini bukan sekedar asap tipis. Kita bicara tentang ledakan, api yang menyembur dan kepanikan di dalam kabin tertutup. Ambil contoh kejadian yang sangat baru. Pada awal tahun 2024, sebuah pesawat milik maskapai Airbusan sedang bersiap untuk lepas landas. Roda pesawat sudah mulai bergerak, mesin sudah menderu. Tiba-tiba, kabin dipenuhi asap pekat dan bau bahan kimia yang menyengat. Sumbernya, sebuah powerbank milik penumpang yang mulai terbakar secara spontan. Beruntung, pesawat masih di darat, penumpang bisa dievakuasi, dan api bisa dipadamkan. Tapi bayangkan skenario yang berbeda. Bayangkan jika itu terjadi 30 menit kemudian saat pesawat sudah berada di ketinggian jelajah di tengah samudra jauh dari bandara manapun. Atau ingatkah Anda pada kasus di Australia beberapa tahun lalu? Seorang penumpang sedang tidur mendengarkan musik dengan headphone bertenaga baterai. Tiba-tiba, baterai di dalam headphone itu meledak. Ia terbangun dengan wajah tertutup jelaga hitam, rambut hangus, dan luka bakar di leher serta tangannya. Itu adalah ledakan kecil dari baterai yang sangat kecil. Sekarang, bayangkan energi itu dikalikan 10 atau 20 kali lipat. Seperti yang ada pada laptop atau power bank kapasitas besar yang sering kita bawa saat mudik atau liburan. Untuk memahami mengapa ini bisa terjadi, kita harus berhenti melihat baterai sebagai kotak penyimpan listrik. Kita harus mulai melihatnya sebagai sebuah pabrik kimia presisi tinggi yang dikemas dalam ruang yang sangat sempit. Baterai lithium ion adalah keajaiban teknik. Ia mampu menyimpan energi dalam kepadatan yang luar biasa tinggi. Namun, kepadatan energi inilah yang menjadi pedang bermata dua. Mari kita bedah anatomi baterai ini. Secara sederhana, di dalam baterai lithium ion ada 3 komponen utama yang perlu Anda pahami: anode, katode, dan elektrolit. Anode adalah kutub negatif, biasanya terbuat dari grafit atau karbon. Katode adalah kutub positif, yang mengandung oksida logam litium. Di antara keduanya ada cairan atau gel yang disebut elektrolit. Elektrolit ini berfungsi sebagai jalan tol bagi ion litium untuk bergerak dari anode ke katode saat baterai digunakan dan sebaliknya saat diisi ulang. Perpindahan ion inilah yang menghasilkan arus listrik. Namun, ada satu komponen lagi yang paling krusial, namun sering dilupakan. Komponen ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga kita tetap aman setiap hari. Namanya adalah separator atau pemisah. Separator ini adalah lembaran plastik berpori yang sangat-sangat tipis. Saking tipisnya, ukurannya seringkali lebih kecil dari diameter rambut manusia.
Tugas separator ini sangat vital. Ia harus memisahkan anode dan katode secara fisik agar tidak bersentuhan langsung, tetapi tetap memiliki pori-pori mikroskopis yang memungkinkan ion litium lewat. Jika anode dan katode bersentuhan langsung, akan terjadi hubungan arus pendek atau korsleting internal, dan disinilah masalah dimulai. Jika separator ini gagal, entah karena cacat produksi, tertusuk dari luar, atau meleleh karena panas, maka bendungan akan jebol. Energi yang tersimpan di dalam baterai akan dilepaskan sekaligus dalam waktu sepersekian detik. Inilah yang membawa kita pada konsep paling menakutkan dalam dunia baterai, thermal runaway atau pelarian thermal. Istilah ini terdengar teknis, tapi maknanya sangat harfiah. Panas yang lari tak terkendali. Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini adalah reaksi berantai kimiawi yang memicu dirinya sendiri. Mari kita uraikan proses thermal runaway ini tahap demi tahap agar Anda benar-benar paham mengapa ini begitu berbahaya. Tahap pertama dimulai ketika suhu internal baterai naik secara tidak wajar. Ini bisa disebabkan oleh pengisian daya berlebih atau overcharging, korsleting eksternal, atau paparan panas dari lingkungan. Ketika suhu di dalam sel baterai mencapai kisaran 60 derajat hingga 100 derajat Celcius, lapisan pelindung pada anode yang disebut solid electrolyte interface atau SEI mulai rusak. Lapisan ini seharusnya menstabilkan reaksi kimia. Ketika ia rusak, reaksi eksotermik, reaksi yang menghasilkan panas, mulai terjadi antara anode dan elektrolit. Panas ini menaikkan suhu baterai lebih lanjut. Kita masuk ke tahap kedua. Suhu terus merangkak naik. Ketika mencapai kisaran 130 derajat hingga 150 derajat Celcius, kita mencapai titik kritis. Ingat separator plastik tipis yang saya sebutkan tadi? Pada suhu ini, plastik polietilen atau polipropilen yang menjadi bahan dasar separator mulai meleleh. Struktur fisiknya runtuh. Akibatnya, anode dan katode yang bermuatan listrik berlawanan kini bersentuhan langsung secara masif. Terjadilah korsleting internal besar-besaran. Ini memicu lonjakan panas yang jauh lebih ekstrim dalam hitungan detik. Dan inilah tahap ketiga, tahap mimpi buruk. Suhu melonjak drastis hingga di atas 180 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 600 hingga 1000 derajat Celcius dalam waktu singkat. Pada titik ini, katode yang mengandung oksida logam mulai terurai. Struktur kimianya pecah. Dan apa yang dihasilkan dari pemecahan ini? Oksigen. Ya, Anda tidak salah dengar. Baterai yang sedang mengalami thermal runaway memproduksi oksigennya sendiri di dalam sel yang tertutup rapat. Di saat yang sama, elektrolit cair yang ada di dalamnya mendidih dan terurai menjadi gas-gas yang sangat mudah terbakar, seperti hidrogen, metana, dan etilena. Jadi sekarang di dalam casing baterai yang sempit itu, kita memiliki 3 elemen segitiga api yang lengkap. Panas yang ekstrim, bahan bakar dari gas elektrolit, dan oksigen dari katode. Tekanan di dalam baterai meningkat ribuan kali lipat hingga casingnya tidak kuat lagi menahan. Boom, baterai meledak. Gas yang keluar langsung tersulut oleh panas menciptakan semburan api seperti obor las. Dan yang lebih parah, jika baterai ini berada dalam satu paket baterai atau battery pack seperti di laptop, panas dari satu sel yang meledak akan langsung memicu sel di sebelahnya untuk mengalami proses yang sama. Ini adalah reaksi domino. Satu meledak, memanaskan sebelahnya, sebelahnya meledak, dan seterusnya. Inilah thermal runaway, api yang tidak membutuhkan oksigen dari udara luar karena ia memproduksinya sendiri. Sekarang, mari kita bawa bom kimia ini ke lingkungan yang sangat spesifik, pesawat terbang. Mengapa? Pesawat membuat risiko ini menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Jawabannya ada pada fisika dasar lingkungan ketinggian. Saat pesawat terbang pada ketinggian jelajah sekitar 10 milu-milometer atau 30 milu-milu kaki di atas permukaan laut, kondisi lingkungan berubah drastis dibandingkan di darat. Meskipun kabin pesawat memiliki sistem tekanan udara atau pressurized cabin, tekanannya tidak sama dengan tekanan di permukaan laut. Tekanan di dalam kabin biasanya setara dengan ketinggian 6, hingga 8,000 kaki. Ini berarti tekanan udaranya hanya sekitar 75% hingga 80% dari tekanan udara yang biasa kita rasakan di Jakarta atau Surabaya. Apa dampaknya pada baterai? Ingat pelajaran fisika tentang gas?
Jika tekanan di luar turun, gas di dalam ruang tertutup akan berusaha mengembang. Di dalam baterai lithium ion, terutama yang berbentuk kantong atau pouch cell seperti pada banyak ponsel modern dan tablet, ada sedikit gas atau cairan elektrolit. Penurunan tekanan kabin menyebabkan komponen internal ini ingin memuai. Baterai akan sedikit menggembung. Jika baterai tersebut sudah dalam kondisi kurang prima atau memiliki cacat mikro pada separatornya, pengembangan fisik ini bisa menekan komponen internal, menyebabkan anode dan katode saling bergesekan atau menekan separator hingga robek. Robeknya separator berarti korsleting, dan korsleting berarti thermal runaway. Selain tekanan, ada faktor suhu. Suhu di lingkungan penerbangan sangat ekstrim. Di dekat jendela pesawat yang terpapar sinar matahari langsung, suhu bisa melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih. Sebaliknya, di ruang kargo yang tidak memiliki pemanas sebaik kabin, suhu bisa turun drastis hingga minus 20 derajat Celcius atau lebih rendah saat terbang tinggi. Perubahan suhu yang ekstrim ini memberikan tekanan fisik pada material baterai. Kontraksi saat dingin dan ekspansi saat panas dapat menyebabkan keretakan mikroskopis pada struktur internal baterai. Sekali lagi, ini meningkatkan risiko kegagalan. Inilah alasan fundamental mengapa otoritas penerbangan internasional seperti IATA dan maskapai penerbangan di Indonesia sangat ketat melarang baterai lithium, power bank, dan rokok elektrik dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar atau bagasi bawah. Mungkin Anda berpikir, kalau cuma satu baterai terbakar di bagasi bawah, kan ada sistem pemadam api otomatis. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar yang bisa berakibat fatal. Pesawat komersial modern dilengkapi dengan sistem pemadam api di ruang kargo, biasanya menggunakan gas yang disebut Halon 1301. Halon adalah agen pemadam api yang luar biasa. Ia bekerja dengan cara mengganggu reaksi kimia api dan, yang paling penting, memisahkan api dari oksigen. Untuk kebakaran konvensional seperti baju yang terbakar, kertas, atau koper plastik, halon sangat efektif. Ia akan menyelimuti api, memutus pasokan oksigen, dan api pun mati. Tapi, ingat apa yang saya jelaskan tentang tahap 3 thermal runaway tadi, baterai lithium yang terbakar memproduksi oksigennya sendiri dari penguraian katode. Ia tidak butuh oksigen dari udara di sekitarnya. Jadi, ketika sistem pesawat menyemprotkan halon ke ruang kargo, halon memang akan memadamkan api yang membakar koper di sekitar baterai, tapi ia tidak bisa menghentikan reaksi thermal runaway di dalam baterai itu sendiri. Baterai akan terus membara, terus memproduksi panas ekstrim, dan terus menyemburkan api. Begitu cadangan halon habis, atau jika panasnya terlalu intens, api akan menyala kembali atau reignition dan membakar kargo di sekitarnya yang tadinya sudah padam. Api di ruang kargo adalah skenario terburuk bagi pilot. Kru di kokpit tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi di bawah. Mereka hanya mengandalkan sensor. Jika api tidak bisa dipadamkan, struktur pesawat bisa meleleh, sistem kontrol bisa putus, dan pesawat bisa jatuh. Kita tidak perlu berimajinasi tentang skenario ini. Sejarah sudah mencatatnya dengan tinta darah. Tragedi UPS Flight 6 pada tahun 2010 di Dubai adalah bukti nyata yang mengubah regulasi penerbangan selamanya. Pesawat kargo Boeing 747-400 ini membawa ribuan baterai lithium di ruang kargonya. Sesaat setelah lepas landas, alarm kebakaran menyala. Asap pekat dengan cepat memenuhi kokpit, begitu tebal hingga pilot tidak bisa melihat panel instrumen atau jendela luar. Sistem pemadam api diaktifkan, tetapi tidak berdaya. Api dari baterai lithium terus mengamuk, menghasilkan panas yang begitu tinggi hingga melelehkan sistem kontrol pesawat. Pilot berjuang mati-matian untuk mendaratkan pesawat dalam kondisi buta dan sesak napas, namun akhirnya pesawat jatuh, menewaskan kedua kru di dalamnya. Investigasi menunjukkan bahwa api bermula dari kargo baterai lithium yang mengalami thermal runaway dan tidak bisa dipadamkan oleh sistem halon pesawat. Sejak saat itulah aturan diperketat secara global. Baterai lithium cadangan dan power bank harus dibawa ke dalam kabin. Mengapa? Bukankah berbahaya membawa bom ini duduk bersama penumpang? Logikanya adalah tentang deteksi dan intervensi. Di dalam kabin, ada ratusan pasang mata, penumpang, dan awak kabin. Jika sebuah power bank mulai mendesis atau mengeluarkan asap di dalam tas ransel di kompartemen atas, seseorang akan segera melihat atau mencium baunya. Deteksi dini adalah kunci. Selain itu, di kabin ada manusia yang bisa melakukan intervensi manual. Pramugari dan pramugara dilatih secara khusus untuk menangani api lithium.
Mereka tahu bahwa menyemprotkan pemadam api ringan atau APAR standar saja tidak cukup. APAR mungkin mematikan api luarnya, tapi tidak mendinginkan baterai yang sedang mendidih di dalamnya. Prosedur standar untuk menangani thermal runaway di kabin adalah dengan mendinginkan baterai tersebut secepat mungkin. Dan agen pendingin terbaik yang selalu tersedia di pesawat adalah air, air. Air atau minuman non-alkohol lainnya dituangkan ke perangkat yang berasap untuk menyerap panasnya dan mencegah reaksi merambat ke sel baterai lain. Tujuannya bukan untuk memadamkan api kimia dengan air, melainkan untuk menurunkan suhu ekstrim di bawah titik didih elektrolit. Beberapa maskapai penerbangan modern bahkan kini dilengkapi dengan alat khusus yang disebut Fire Containment Bag atau FDV. Ini adalah tas khusus berwarna merah atau oranye yang terbuat dari bahan serat tahan api berlapis-lapis. Tas ini mampu menahan suhu hingga ribuan derajat. Jika ada ponsel yang terbakar, kru akan menggunakan sarung tangan tahan panas. Mengambil perangkat tersebut, memasukkannya ke dalam FDV dan menutupnya rapat-rapat. Tas ini akan mengisolasi ledakan dan api agar tidak menyambar ke kursi atau penumpang lain sambil membiarkan gas hasil pembakaran keluar melalui filter khusus yang menyaring racun. Jadi, membawa baterai di kabin bukan berarti menghilangkan risiko, tetapi mengubahnya menjadi risiko yang dapat dikendalikan. Di bagasi bawah, api baterai adalah vonis mati. Di kabin, itu adalah keadaan darurat yang bisa ditangani. Namun, Sobat Kenapa, ancaman ini tidak hanya datang dari cacat pabrik atau tekanan udara. Ancaman terbesar seringkali datang dari ketidaktahuan kita sendiri. Ada satu kebiasaan penumpang yang tampaknya sepele tapi menjadi penyebab umum kebakaran baterai di kabin saat ini, menjatuhkan ponsel di sela-sela kursi. Bayangkan Anda duduk di kursi kelas bisnis atau ekonomi premium yang memiliki fitur reclining elektrik. Anda mengantuk, ponsel terlepas dari tangan dan meluncur masuk ke celah di samping bantalan kursi. Secara refleks, Anda menekan tombol untuk menegakkan kursi agar bisa mencari ponsel tersebut. Di sinilah bahayanya. Mekanisme motor kursi elektrik memiliki gigi-gigi besi dan tuas yang kuat. Ponsel Anda yang tipis bisa terjepit di antara mekanisme besi ini. Saat kursi bergerak, tekanan hidrolik atau motor listrik akan menekan ponsel dengan kekuatan besar. Casing ponsel bengkok, layar retak, dan yang paling fatal, baterai di dalamnya tergencet dan tertusuk. Struktur internal baterai hancur, separator robek seketika. Anode dan katode bertemu paksa di bawah tekanan fisik. Thermal runaway terjadi instan. Dalam hitungan detik, asap putih tebal akan menyembur dari bawah kursi Anda, diikuti oleh lidah api. Karena posisinya terjepit di dalam struktur kursi, kru kabin akan sangat kesulitan untuk mengakses sumber api dan memadamkannya. Asap beracun akan memenuhi kabin dalam sekejap, memicu kepanikan dan gangguan pernapasan. Itulah sebabnya, jika ponsel Anda jatuh ke sela kursi, jangan pernah menggerakkan kursi Anda. Jangan mencoba mengambilnya paksa jika tersangkut. Segera panggil awak kabin, biarkan mereka yang membongkar atau mengambilnya dengan alat yang tepat. Peringatan ini bukan basa-basi, ini adalah prosedur keselamatan yang ditulis berdasarkan pengalaman menakutkan. Lalu bagaimana dengan masa depan? Apakah kita akan selamanya hidup dengan risiko membawa bom saku ini? Para ilmuwan sedang bekerja keras mengembangkan teknologi baru, salah satunya adalah solid state battery atau baterai padat. Sesuai namanya, baterai ini mengganti elektrolit cair yang mudah terbakar dengan material padat seperti keramik atau polimer khusus. Karena elektrolitnya padat, ia tidak akan bocor, tidak mudah menguap menjadi gas, dan jauh lebih tahan terhadap panas. Jika baterai solid state tertusuk atau gepeng, risiko ledakannya jauh lebih kecil karena tidak ada cairan yang bisa mendidih. Namun teknologi ini masih mahal dan belum tersedia secara massal untuk semua perangkat konsumen saat ini. Hingga hari itu tiba, kita masih terjebak dengan lithium ion cair. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai penumpang yang cerdas dan bertanggung jawab? Keselamatan penerbangan adalah kerjasama gotong royong. Pertama, patuhi aturan bagasi. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyelipkan power bank, baterai kamera cadangan, atau rokok elektrik ke dalam koper yang akan masuk bagasi atau check-in. Jika Anda tidak sengaja melakukannya dan petugas menemukannya di X-ray, koper Anda akan dibongkar paksa, atau lebih buruk, lolos dan menjadi ancaman bagi nyawa ratusan orang di atas awan. Kedua, periksa kondisi perangkat Anda. Jika baterai ponsel Anda sudah mulai menggembung atau hamil,
atau terasa sangat panas saat diisi daya, jangan bawa terbang. Ganti segera. Baterai yang menggembung adalah tanda bahwa gas sudah terbentuk di dalamnya, sebuah bom waktu yang menunggu pemicu tekanan udara rendah di pesawat. Ketiga, lindungi baterai Anda. Jika Anda membawa baterai cadangan, tutupi kutub-kutubnya dengan selotip atau simpan dalam kotak plastik terpisah, agar tidak bersentuhan dengan benda logam lain seperti kunci atau koin di tas Anda. Sentuhan logam bisa memicu korsleting eksternal yang juga berujung pada panas berlebih. Dan keempat, waspada di dalam kabin. Jika perangkat Anda jatuh ke sela kursi, diam dan panggil bantuan. Jika Anda melihat asap atau merasakan panas yang tidak wajar dari tas penumpang lain, segera berteriak beritahu awak kabin. Detik-detik pertama sangat menentukan. Sobat Kenapa, penerbangan adalah moda transportasi teraman di dunia. Bukan karena kebetulan, tapi karena setiap aturan ditulis dengan pelajaran dari masa lalu. Larangan baterai di bagasi bukan untuk menyusahkan Anda saat packing. Itu adalah garis pertahanan terakhir yang memisahkan penerbangan yang nyaman dengan tragedi di halaman depan surat kabar. Baterai lithium ion adalah penemuan hebat yang memungkinkan gaya hidup digital kita, tapi kita harus menghormati kekuatan kimia yang tersimpan di dalamnya. Di darat, kegagalan baterai mungkin hanya merusak meja kerja Anda di ketinggian 30,000 kaki di dalam tabung logam bertekanan yang melaju 800 km jam. Kegagalan yang sama adalah masalah hidup dan mati. Semoga penjelasan mendalam ini membuat Anda tidak hanya sekedar patuh pada aturan, tapi mengerti kenapanya. Sehingga saat Anda terbang nanti, Anda menjadi bagian dari solusi keselamatan, bukan bagian dari risiko. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang kita kali ini di Kenapa Itu Ya. Tetaplah penasaran, tetaplah kritis, dan yang terpenting, tetaplah aman dalam setiap perjalanan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang tak kalah menarik. Salam.